Dan pemirsa, saat ini kita akan segera bergabung untuk menyimak konferensi pers dari BMKG. Center Bapak Suaibi, Kepala Stasiun Geofisika Padang, dan Bapak Bambang selaku Kepala Pusat Informasi Gempa Bumi dan Tsunami, Pak Suko Prayitno, Deputi Bidang Geofisika, dan Pak Rahmat Riono, Kepala Pusat Mitigasi Gempa Bumi. Baik, Ibu, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ririn. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala BNPB, Bapak Letnan Jenderal Suharyanto beserta jajarannya, juga para pimpinan di BMKG, serta yang saya hormati Bapak Ibu dari media yang telah dengan sabar siap berada di ruangan Zoom ini. Perlu kami sampaikan, hari ini telah terjadi gempa bumi tektonik dengan kekuatan 6,2 di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Tepatnya pada pukul 8:39:29 waktu Indonesia Barat, di wilayah Talamau, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter dengan magnitudo 6,2, kemudian kami update 6,1. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 0,14 derajat lintang utara, 99,94 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat. Pada gambar terlihat berlokasi di darat pada jarak 12 km timur laut wilayah Pasaman Barat, Sumatera Barat. Kedalaman pusat gempa 10 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter seperti yang terlihat pada peta di layar, dan juga kedalaman hiposenternya, yaitu 10 km, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa kerak dangkal akibat aktivitas sesar aktif atau patahan aktif, yaitu sesar besar Sumatera, tepatnya pada segmen Angkola bagian selatan. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Dampak gempa bumi ini dirasakan atau guncangannya dirasakan di daerah Pasaman Barat dengan skala intensitas 6 mmi. Artinya getaran dirasakan oleh semua penduduk. Kebanyakan semua terkejut dan lari keluar. Juga dengan juga dirasakan tadi 6 mmi ya. Jadi saya ulangi lagi, di Pasaman Barat itu 6 mmi. Kemudian juga dirasakan di Pasaman dengan skala intensitas guncangan 5 mmi. Getaran dirasakan, artinya 5 mmi itu dirasakan hampir semua penduduk, bahkan sampai membangunkan orang apabila sedang tidur. Kemudian guncangan juga dirasakan di Agam, Bukit Tinggi, dan Padang Panjang dengan skala intensitas 4 mmi. Artinya ini dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah ya. Bahkan tiang tampak bergoyang ataupun jendela pintu berderit. Nah, itu tadi saya ulangi, di Agam, Bukit Tinggi, dan Padang Panjang dengan skala intensitas 4 mmi. Kemudian di Padang, Payakumbuh, Aek Godang, dan Gunung Sitoli, guncangan dirasakan dengan skala intensitas 3 mmi. Artinya
terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Selanjutnya juga gantung bergoyang. Hingga saat ini sudah ada laporan dampak kerusakan di daerah Pasaman Barat yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Juga mohon diketahui bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Jadi tidak berpotensi tsunami. Nah, daerah Sumatera Barat ini telah mengalami sejarah gempa bumi yang cukup panjang. Tanggal 26 Agustus 1835 terjadi gempa pula saat itu dengan lokasi pusat gempa atau lokasi gempa berada di Padang. Dampaknya berupa kerusakan ringan dan retakan pada bangunan. Kemudian 5 Juli 1904, lokasi gempa di Sirisori, Sumatera Barat. Dan akibat gempa ini, gempa tersebut, ya saat itu di tahun 1904 terjadi tsunami di pantai Sirisori. 28 Juni 1926, lokasi gempa berpusat di Padang Panjang. Dampaknya lebih dari 354 orang meninggal dunia. Dan gempa tersebut menimbulkan bencana di sekitar Danau Singkarak, Bukit Tinggi, Danau Maninjo, Padang Panjang, Kabupaten Solok, Sawah Lunto, dan Alahan Panjang. Selanjutnya, 4 Februari 1971, lokasi gempa di Sumatera Utara dengan magnitudo 6,3. Bangunan rusak di Pasaman. Dan tahun 1977, 8 Maret, lokasi gempa di Pasaman, dampaknya menimbulkan kerusakan 737 rumah di Sinurat. Selanjutnya 1995, 7 Oktober, terjadi gempa lagi dengan kekuatan 7. Sehingga 84 orang dinyatakan tewas, 558 orang luka berat, dan 1.310 orang luka ringan. 7.137 rumah, transportasi, irigasi, dan tempat ibadah, pasar, dan pertokoan rusak. Yang ketujuh, tahun 2004, 16 Februari, terjadi pula gempa di tanah datar dengan skala 5,6. Dan tanggal yang ke-8, tanggal 22 Februari 2004, lokasi gempa di pesisir selatan dengan skala 6. Dan memang ada yang meninggal dan luka-luka. Dan yang terakhir sebelum hari ini, yaitu yang ke-9, 30 September 2009, lokasi gempa dekat dengan Padang Pariaman dengan skala 7,6. Dan gempa tersebut juga menimbulkan korban jiwa dan ribuan rumah rusak. Nah, jadi gempa yang hari ini adalah gempa setelah 9 kejadian gempa sebelumnya terjadi sejak tahun 1835, dan kami mencatat segmen ini atau segmen Angkola ini mampu melepaskan energi dan membangkitkan gempa hingga kekuatan 7,6. Hari ini masih 6,2 yang kita update menjadi 6,1. Artinya belum sepenuhnya terlepas. Karena yang tertinggi, yang energi yang dapat dilepaskan, yaitu membangkitkan gempa dengan kekuatan 7,6. Artinya kita memang masih sepatutnya untuk waspada dengan cara mitigasi yang tepat, terutama penataan bangunan standar gempa bumi. Nah, hingga pukul 10:06 waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG menunjukkan tipe 2, yaitu jenis gempa yang diawali gempa pembuka atau foreshock. Kemudian terjadi gempa utama atau main shock, dan baru diikuti serangkaian gempa susulan atau aftershocks. Oleh isu yang tidak
dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mohon menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa, terutama juga menghindari tebing-tebing atau lereng, ya, karena gempa susulan berpotensi pula atau dapat mengakibatkan runtuhnya batuan atau mengakibatkan longsor. Dan periksa serta pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilitas. Di sini hadir juga Bapak Kepala BNPB. Mohon Bapak berkenan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Saya persilakan Bapak Letnan Jenderal Suharyo, ya, Bapak Kepala BNPB untuk menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian bangunan-bangunan Ini sudah masuk. atau bangunan-bangunan lain untuk sementara dilihat betul kondisinya. Apabila kondisinya sudah tidak aman, mohon untuk masyarakat untuk sementara keluar dari bangunan-bangunan itu. Karena berdasarkan pengalaman banyak terjadi korban bukan akibat gempanya itu sendiri, tetapi akibat dampak setelah gempa di mana banyak bangunan-bangunan yang rusak kemudian menimpa dari personil-personil yang ada di sekitar itu. Kemudian kami informasikan bahwa BNPB menyikapi kejadian gempa yang barusan disampaikan oleh Kepala BMKG segera mengirimkan tim reaksi cepat. Jadi siang ini tim reaksi cepat BNPB sudah bergerak ke sasaran. Kemudian insya Allah besok kami Kepala BNPB dan seluruh tim akan bergerak, pagi-pagi akan bergerak ke Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Kami tentunya akan mendampingi pemerintah daerah, unsur TNI Polri yang ada di sana, BBBD, untuk segera melaksanakan langkah-langkah penanganan gempa. Antara lain yang akan dilaksanakan yang pertama memastikan terbentuknya posko. Ini posko akan segera kita bentuk untuk mengkonsentrasikan, mengkoordinir, dan memimpin setiap upaya dan kegiatan dalam penanganan gempa. Kemudian juga apabila nanti memang diperlukan, kita akan dirikan tempat-tempat pengungsian. Mohon pemerintah daerah, karena kita ketahui bersama ini sudah beberapa kali terjadi. Saya yakin pemerintah daerah sudah mempunyai rencana titik-titik di mana bisa dilakukan atau didirikan tempat-tempat pengungsian. Kami akan memastikan itu ada, tentunya memastikan juga kebutuhan dasar bagi para pengungsi yang nantinya memang harus mengungsi, ini bisa terpenuhi dalam waktu secara secepat mungkin dan selengkap mungkin. Kemudian juga segera kita akan juga menyalurkan bantuan, khususnya sekali lagi bantuan-bantuan bagi kebutuhan masyarakat. Kami mohon juga pemerintah daerah dan semua komponen bangsa yang di sana dibantu oleh BNPB akan mencari info sampai detail dan rinci, khususnya terkait dengan korban, apakah nanti ada korban jiwa dan korban terkait dengan bangunan ataupun fasilitas-fasilitas umum yang rusak. Setelah semua data-data ini dapat diketahui dengan jelas, tentunya kami segera akan
mempersiapkan dan melaksanakan tahap-tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Khususnya kepada bangunan, baik bangunan milik masyarakat, milik umum, milik pemerintah yang terdampak gempa yang rusak, baik rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang, ini BNPB juga akan turun tangan untuk menanganinya. Itu saja yang perlu kami sampaikan, Ibu Kepala BMKG, intinya dari BNPB akan sesegera mungkin dalam kesempatan pertama datang ke sana untuk mendampingi masyarakat terdampak dalam tahap-tahap penanganan bencana. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Kepala BMKG terkait dampak-dampak besar ke depan ini bisa diatasi dengan sesegera mungkin dan dalam tahap pencegahan dan mitigasinya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, melindungi kita semua sebagai bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Amin. Terima kasih sekali Bapak Kepala BNPB atas seluruh langkah dan arahan. Terima kasih sekali Bapak Kepala BNPB atas seluruh langkah dan arahan. Ya, namun mohon maaf, tadi bagian awal ada yang terpotong, gangguan ini sinyal. Bagian awal ada yang barangkali Bapak Kepala bisa sedikit mengulang yang di bagian awal. Kali mohon maaf, Bapak sedikit mengulang yang di bagian awal. Mohon maaf. Baik Ibu, mohon maaf tadi kurang jelas maksudnya Ibu. Iya, yang di bagian awal Bapak. Ini para wartawan menanyakan yang bagian awal sebelum Bapak menyampaikan. Ya, yang di bagian awal Bapak. Ini para wartawan menanyakan yang bagian awal sebelum Bapak menyampaikan. Oh baik Bu, jadi kami ulangi. Kami ulangi Bu, BNPB segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, siang ini kami sudah mengirimkan B berangkat